Sosialisasi terhadap bahaya COVID-19 kepada masyarakat terus dilakukan pemerintah. Dalam hal ini, tim gugus tugas penanganan COVID-19. Namun ternyata di berbagai daerah masih ada saja masyarakat yang tidak patuh, bahkan cenderung abai terhadap bahaya penularan COVID-19. Melalui sambungan telepon kami akan membahas persoalan ini dengan Dr. Tirta Madirahudi, relawan gugus tugas penanganan COVID-19. Selamat malam, Dr. Tirta. Ya, selamat malam. Ya, Dokter Tirta melihat Ya, ternyata masih adanya masyarakat yang abai terhadap bahaya penularan COVID-19, bahkan mungkin menolak untuk dievakuasi. Apa yang Anda lihat evaluasi dari sosialisasi yang dilakukan semua pihak? Jadi kalau masih yang abai itu sebenarnya saya sempat tanya ya di lapangan. Maksudnya kenapa sih mereka abai? Ternyata mereka itu jujur aja tertekan secara psikologis si orang-orang masyarakat ini. Jadi mereka tuh tertekan secara psikologis karena mereka takut kalau kena COVID itu mati. Sehingga denialnya adalah mereka mendengarkan yang enak-enak doang dan mendengarkan berita yang menyegarkan doang. Dan akhirnya defaultnya dia kayak menganggap COVID itu nggak ada. Dan ada juga yang nggak jujur dikarenakan mereka takut kalau dikucilkan. Nah, salah satu solusi yang paling efektif itu adalah kita mulai menyebarkan narasi positif. Itu yang pertama. Dan saya udah rutin lakukan. Dan yang kedua adalah kemarin Bang Andre, Ketua Gugus Tugas Relawan, dan Bang Egi serta Pak Doni itu juga udah kan ada 25.000 relawan. Itu sebagian besar relawan nanti akan turun dan dikoordinir terlebih dahulu untuk melakukan edukasi ke RT RW mengenai apa sih COVID itu. Karena ada sebuah quote, kenali musuhmu, 1000 kali kamu berperang, 1000 kali kamu menang. Nah, musuh itu tuh COVID. Kalau misalkan RT RW dan yang paling bawah, garda paling depan ini adalah masyarakat, warga sekitar ini tidak mengenal COVID secara utuh, maka ya kita kalau perang lawan COVID, kita gampang aja terpengaruh dengan katanya-katanya sehingga kita tidak patuh pada instruksi yang berlaku. Jadi penyebaran edukasi ini harus secara masif menggunakan relawan-relawan yang udah ada. Iya, Dokter Tirta, apa yang perlu dilakukan atau perlu ditingkatkan agar ini juga kepatuhan dan kesadaran dari masyarakat semakin tinggi ini untuk menjaga semua pihak dari wabah COVID-19? Sebenarnya kalau tingkat aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah itu sudah bagus ya. Terbukti pada hari ini berita untuk pertama kalinya Jakarta, kita harus bersyukur karena pada hari ini Jakarta akhirnya tingkat kesembuhan di atas meninggal, kalau nggak salah ya, sudah naik. Dan ini tren yang positif. Nah, kalau ide tadi berkonsen tadi saya sempat Zoom, rapat Zoom ya, walaupun udah ada edaran Zoom agak kurang aman, tapi tadi rapat dengan Promkes, divisi Promkes dari Kemenkes. Dari bagian WHO mengatakan pada tanggal 5 Mei itu ada gerakan untuk tepuk tangan bersama untuk respek tenaga medis dan memasang lilin. Ini untuk hope. Jadi ketika seseorang ditekan secara represif, itu denialnya akan represif juga. Sama halnya ketika kita tuh membenturkan besi kepada besi, maka hasilnya apa? Hasilnya tentu akan terbuat suatu benturan atau bunyi yang sangat keras. Analoginya seperti itu. Makanya kalau kita lihat pemerintah itu sudah bagus untuk PSBB, lalu gerakan-gerakan edukasi. Nah, sekarang PR-nya adalah kita mengedukasi secara halus. Kenapa? Karena saya pernah melakukan itu di Semarang bersama dengan Polda Jateng dan direstui oleh Pak Gubernur Pak Ganjar. Ya, kalau Pak Ganjar dengar, terima kasih Pak. Dan bersama Wali Kota Solo, saya edukasi bersama tim itu di warung-warung PKL. Kita nggak bubarin, kita langsung edukasi apa sih COVID itu, mengenalkan COVID itu apa, cara pencegahan apa. Mereka malah bubar dan bungkus sendiri-sendiri. Dan pedagangnya ngerti, terus pakai masker, dan pedagangnya PKL-nya jualan, dan si pengunjungnya juga akhirnya ngerti kesehatannya kayak apa. Jadi ini udah tugas relawan untuk edukasi secara masuk gitu loh. Karena kalau misalkan begini di kampung, kalau kakak ini misalkan ke daerah perkampungan di daerah Ciracas gitu atau Pulau Gadung, itu mereka kayak bukan gawar karena mereka nggak tahu gitu loh. Dan kalau kita masuk, saya kemarin sama organisasi kepemudaan ke sana, kita edukasi pelan-pelan. Mereka ngerti dan akhirnya mereka merasa diperhatikan oleh kita gitu. Jadi emang edukasi secara masif. Dokter, terakhir mungkin apa pesan Anda bagi para tenaga medis di berbagai daerah agar mereka tidak tertular karena ada mungkin pasien yang membandel atau bahkan tidak jujur terhadap riwayat kontaknya? Kalau pesan saya buat tenaga medis itu termasuk teman-teman saya, termasuk perawat, analis, PK, dokter gigi itu pertama shout out, tepuk tangan buat kalian semua di garda terakhir kalau saya bilang. Dan pesan saya, banyak orang sekarang itu OTG ya, orang tanpa gejala, datang-datang dia udah
kita nggak tahu dia COVID apa enggak, jadi kita harus proteksi diri, kenali musuhmu. Musuh kita itu adalah COVID, dan COVID itu menular lewat droplet. Jadi mungkin buat tenaga medis, tertular itu malah bukan hanya di rumah sakit, kadang kita ranap gitu. Jadi jaga diri, makan nutrisi yang cukup, terus memakai pakaiannya bersih, jangan pegang mata, mulut, dan hidung sesuai prosedural, dan tetap memakai masker sesuai proteksi diri. Dan kalau bisa memakai APD dan yang sudah disediakan rumah sakit. Tapi kalau emang nggak ada APD, proteksinya bisa di masker yang didobel atau lewat cuci tangan, dan jangan memegang mulut, mata, hidung, dan tetap harus tegas menanyakan ke pasien dulu mengenai riwayat. Itu sih. Oke. Baik, terima kasih banyak Dr. Tirta Madira Hudi atas keterangannya di Top News pada malam hari ini.